banyak banget kan yang harus dikelola. Dari mulai tadi administrasi sampai evaluasi dalam konteks pembelajaran digital. Teman-teman berpikirnya jangan bahwa iya tuh kan berarti dosen banyak sekali PR-nya. Enggak, jangan pikir begitu. Memang termasuk saya banyak dosen yang underperform. Saya harap sih cuma saya yang underperform, yang lain enggak mudah-mudahan. Tapi teman-teman coba berpikirnya adalah bahwa this is the challenge, the challenges yang akan teman-teman hadapi ketika nanti teman-teman sudah lulus. Dan bagi teman-teman harus deal with it, dan teman-teman ya harus bisa mulai untuk mengelolanya. Saya dalam pertemuan kali ini menawarkan bantuan yang disebut dengan LMS untuk mengelola semua itu. Nah, menurut Instructure.com ini providernya Canvas, providernya LMS Canvas. Jadi kalau teman-teman pernah ada yang pakai Canvas, tadi saya lihat ada satu yang menampilkan Canvas. Ini yang pengelolanya dari Instructure.com. Jadi canvas.instructure.com alamatnya. Itu LMS. Jadi apa itu LMS? LMS adalah platform kolaboratif ini berdasarkan Instructure.com yang digunakan untuk mengelola pembelajaran digital atau pembelajaran online. Jadi ada konteks pengelolaan. Nah, sebetulnya bukan hanya itu. Kita lihat ada definisi yang lain. Nanti setelah ini berarti. Ada 5 alasan teman-teman. Kenapa kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan LMS dalam mengelola pembelajaran daring. Ini juga untuk sebagai tawaran gitu ya. Tawaran bagi teman-teman khususnya di sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, yang cenderung nggak pakai LMS. Jadi setiap hari Zoom atau setiap pekan ada Zoom, tapi kemudian ya nggak pakai LMS. Jadi si siswa ya cukup ya nggak pakai LMS lah pokoknya. Hanya pakai Zoom dan pakai Google Meet misalkan. Oke, just to answer the question, apakah Zoom dan Gmeet itu LMS? Jawabannya adalah bukan. Zoom dan Gmeet dan teman-temannya itu adalah hanya untuk berkomunikasi. Sebetulnya disebutnya conference tool, digital conference tool, tapi ya dimanfaatkan untuk classroom. Jadi awalnya fungsinya itu adalah conference yang untuk komunikasi dua arah. Itu dulu ada, kalau Google itu namanya Google Hangout atau Google Duo. Kalau yang dulu sangat terkenal sekali namanya Skype. Ya, itu yang kalau Google Meet, kemudian Zoom atau yang lainnya itu disebut conference tool. Oke, apa saja alasannya? Yang pertama, LMS bisa membuat proses pengelolaan administrasi lebih mudah. User account-nya dikelola, kita bisa melihat report masing-masing user, malah kita bisa melihat kita bisa mengeluarkan user-user tertentu, pengelolaan user, pengelolaan courses, pengelolaan bahan ajar, segala macam pengelolaan itu bisa lebih mudah dengan LMS, bisa lebih terorganisir. Teman-teman bisa cari terkait dengan bagaimana powerful-nya LMS dalam mengelola pembelajaran di berbagai video di YouTube. Saya sudah membuktikan ini bersemester-semester. Sebelum ada pandemi pun sebetulnya sudah banyak saya menggunakan LMS hanya untuk mengelola pembelajaran. Jadi supplementary. Jadi sifatnya kalau dulu supplementary. Kalau sekarang jadi primary. Kalau dulu LMS saya gunakan hanya sebagai supplementary, sebagai untuk melihat daftar mahasiswa,
untuk mahasiswa mengumpulkan tugas, untuk menyimpan bahan ajar, share bahan ajar. Jadi nggak perlu lagi ada dulu KM datang ke depan, Pak mau copy bahan ajarnya, enggak. Akses saja di LMS. Itu yang pertama. Yang kedua, software that facilitate learning. Kenapa disebut software that facilitate learning? Karena di LMS begini, semakin bagus LMS, biasanya semakin memungkinkan ragam aktivitas. Jadi kalau teman-teman nanti punya opsi untuk menggunakan LMS, apa yang tadi ya? Nah, salah satu pertimbangannya adalah dia bisa mengelola aktivitas apa saja. Jadi aktivitas pembelajaran, apakah ada yang melalui baca, bagus kalau misalkan ternyata nanti bisa interaksi langsung di situ, simulasi. Ada diskusinya, bisa memungkinkan untuk komen dan lain sebagainya. Itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Kemudian 24 hours 7 days remote access. Jadi teman-teman selama servernya masih on, kalau teman-teman misalnya pakai Google Classroom, selama server Google Classroom-nya on, misalnya karena kita di Indonesia umumnya pakai server yang di Singapura, Singapuranya nggak dibom, fine-fine saja, ya alhamdulillah tidak akan ada masalah dengan akses. Kita mau tengah malam jam 1 kebangun tidur mau tahajud misalkan, misal ini kalau ada yang suka tahajud, terus habis tahajud ngecek di LMS gitu ya, belajar, ini bisa untuk dosen, untuk guru, teman-teman misalkan nanti melanjutkan persiapan untuk pembelajaran di pertemuan besok misalkan, sambil nunggu suami main futsal gitu ya, nanti kalau ibu-ibu suaminya suka futsal kan lama tuh, suaminya bapak-bapaknya futsal, ibu-ibu bisa buka LMS untuk mengelola pembelajaran yang berikutnya. Atau untuk bapak-bapak nungguin ibu-ibu di salon, itu kan bisa berabad-abad ibu-ibu di salon. Wah udah pokoknya mah masang eyeshadow saja itu bisa berapa lama gitu ya. Wah pokoknya udah lama banget. Untung istri saya nggak pernah pasang eyeshadow. Jadi bisa lama. Nah sambil menunggu bisa sambil buka LMS. Jadi kapan pun, selama ada koneksi internet, selama ada perangkat aksesnya, sambil melakukan itu bisa dilakukan. Yang keempat, LMS provide consistent learning resources. Nah ini juga yang sangat bagus. Ini sekarang pertemuan kita nih, saya mau upload di LMS. Nah teman-teman yang kebetulan tidak bisa mengakses tidak bisa mengakses secara langsung ini besok, ini konsisten, apa yang saya omongkan nggak berubah. Tapi bayang kalau saya masuk ke 3 kelas yang berbeda di mata kuliah ini. Di kelas A saya bilang A, di kelas B saya bilang A+, mungkin di kelas C saya bilangnya A-. Ada yang berbeda. Nah LMS menjadikan pesan pembelajaran itu menjadi konsisten. Mau 1.000 orang yang mengakses, mau 2.000, mau 10.000 orang yang mengakses, pesannya konsisten, sama. Dan itu bagus. Dan yang terakhir, yang kelima, tracking and reporting capabilities. Tadi bisa melihat trackingnya. Peserta didik bisa melihat sudah sejauh mana dia belajar. Teacher bisa melihat sejauh mana student sudah menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran, which is very good. Itu sangat bagus sekali. Oke, yang berikutnya. Oh, ini tugas itu, bukan, beda lagi. Itu beda lagi. Nah, teman-teman, ini terkait dengan LMS. Jadi ini LMS. Tugas apa ya? Saya agak penasaran. Sebetulnya itu tidak ada dalam rencana. Tidak ada tugas khusus untuk pembelajaran kali ini. Nanti kalau ada tugas saya sampaikan di di spot.
Oke, teman-teman, saya pikir itu materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Wah, ini sudah banyak. Coba kita lihat. Oke. LMS yang efektif untuk penilaian keterampilan dan sikap siswa dapat menggunakan apa? Oke. Gini, teman-teman, ini saya harus tayangkan juga tampilannya, tampilan pertanyaannya. Nah, LMS yang efektif untuk penilaian keterampilan dan sikap siswa. Semua LMS bisa digunakan untuk menilai seluruh aspek, baik itu aspek kognitif, aspek afektif, maupun psikomotor. Masalahnya how-nya, strategi penilaiannya seperti apa. Ada banyak strategi yang bisa mengakomodir, baik itu sikap, keterampilan, skill gitu ya, maupun kognitif. Kalau kognitif sudah tentulah teman-teman sudah tahu ada banyak pola tes ya, maupun non-tes. Nah, kalau untuk sikap tentunya dari banyak hal. Teman-teman nanti beruntung lah kalau teman-teman mau menilai sikap tuh kalau guru SD memang cenderung lebih mudah. Karena siswanya fix tetap segitu dan orangnya itu tadi satu rombongan. Satu rombongan lah ya. Sehingga kemana-mana dengan rombongannya itu, mau pelajaran apapun dengan rombongannya itu, dan gurunya teman-teman. Sehingga untuk menilai sikap sama, tidak jauh berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Tentu harus lewat observasi, harus lewat proses yang panjang untuk menilai sikap. LMS sekali lagi hanya sebagai salah satu alat, sebagai tool saja. Jadi jangan berharap bahwa ada LMS super LMS, enggak. Setiap LMS ada kekurangannya, setiap LMS punya kelebihannya masing-masing. Kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Jika dilihat dari aspek pengelolaan pembelajaran digital, aspek apa yang sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran? Oke, ini asumsi saya. Ini asumsi saya. Termasuk saya pribadi juga, karena saya juga masih berperan sebagai siswa di beberapa course ya, di beberapa course yang sepertinya saya akan fail karena nggak ikutan ujian ini. Sebentar lagi ada ujian. Yang pertama adalah paling berpengaruh tentunya adalah goal ya. Jadi teman-teman, apa sebetulnya yang membuat teman-teman ingin belajar di prodi ini? Apa yang membuat teman-teman merasa butuh dengan mata kuliah ini? Apa yang membuat teman-teman merasa pembelajaran kali ini itu bakal bermanfaat buat teman-teman? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan semacam itu teman-teman bisa solve di setiap pertemuan untuk setiap mata kuliah, maka sebetulnya aspek motivasi sudah terselesaikan. Tapi karena ini yang ditanyakan adalah aspek pengelolaan, maka yang pertama adalah aspeknya, saya nggak akan bohong, memang saya kurang begitu bagus dalam aspek yang satu ini. Yang pertama adalah aspek interaksi. Kalau interaksinya bagus, seharusnya sih ada tambahan ke motivasi. Yang kedua adalah dari bahan ajarnya. Saya hanya bisa sedikit bermain di sini. Bahan ajarnya saya upayakan sebisa mungkin paling tidak bervariasi. Sehingga nggak bosan lah gitu ya. Nggak itu terus. Saya upayakan begitu. Saya punya asumsinya sebetulnya ada 3. Yang pertama interaksi, yang kedua ada variasi, yang ketiga arus mikro. Nah ini sebetulnya yang saya coba gitu ya. Tadinya saya coba mikro. Mikro itu artinya potongan kecil-kecil, chunking kalau istilah
istilah teoritisnya itu bahwa bahan ajarnya itu dicang. Jadi kalau durasinya 30 menit berarti dibagi 2. Kalau durasinya ada 2 jam misalkan dibagi 4. Kalau durasinya sejam juga dibagi 4 bisa. Bahkan dibagi 10 juga nggak masalah. Dicang. Jadikan potongan-potongan kecil. Nah itu yang tahun ini nggak saya banyak lakukan. Kalau di semester lalu ada beberapa yang saya cang. Makanya teman-teman kalau tahu semester lalu kan ketemu dengan saya ada part 1, part 2, part 1, part 2. Nah, itu bagian dari cang. Ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah 3. Yang pertama adalah interaksi, yang kedua adalah variasi, yang ketiga adalah cang. Jadi dipotong kecil-kecil pembelajarannya, jangan terlalu lama. Makanya kalau Zoom sampai 2 jam, stres itu. Saya nggak mau. Makanya ini juga saya alokasikan waktunya sejam. Pun dengan plus tanya jawab. Oke? Itu ya, 3. Remember. Kemudian yang berikutnya, apakah YouTube termasuk LMS? No. YouTube itu sosial media. Apakah WhatsApp sosial media? No. WhatsApp adalah messenger. Apa bedanya messenger dan sosial media? Di sosial media, teman-teman tidak harus punya nomor kontaknya, tidak harus tidak harus kenal, ya, gitu. Nggak harus kenal dengan orang tersebut untuk bisa berkomunikasi. Contohnya apa? Ya, YouTube, Instagram, nggak harus kenal sama orang. Kita bisa follow. Dan Twitter, kita nggak harus kenal. Tapi kalau WhatsApp, itu harus kenal. Nggak mungkin kita bisa WhatsAppan sama orang yang nggak kita tahu nomor HP-nya gitu. Itu bukti bahwa kita kenal. Kita tahu nomor HP-nya. Mungkin orang lain kita mungkin nggak kenal. Ada orang yang menghubung kita nggak kenal. Tapi dia kenal sama kita. Buktinya dia pegang nomor kita. Itu messenger. Apalagi Pak messenger? Ya Telegram itu messenger. Line itu messenger. Jadi YouTube LMS? No. YouTube is not LMS. WhatsApp LMS? WhatsApp bisa difungsikan sebagai LMS. WhatsApp atau Telegram itu bisa difungsikan untuk ada beberapa fitur yang bisa difungsikan sebagai mini LMS. Walaupun sebetulnya bukan LMS. Tapi sah. Saya lebih suka secara pribadi, saya lebih menyukai guru atau dosen yang mengajar melalui WhatsApp atau Telegram atau sosial media dibandingkan yang setiap pertemuan menggunakan Zoom dan Google Meet. Saya pribadi. Saya lebih menyukai guru atau dosen yang menggunakan WhatsApp, tapi WhatsApp-nya tentu dengan cara-cara tertentu. Atau sosial media, atau dibandingkan yang setiap pertemuan dengan Google Meet. Karena Google Meet atau Zoom itu sinkronus ya. Jadi kalau pembelajaran digital tapi selalu harus sinkronus di setiap pekannya, exhausted, itu melelahkan. Baik untuk teacher-nya maupun untuk student. Oke. Jadi kesimpulannya LMS itu bisa membuat pembelajaran siswa tidak membosankan. Tidak. Bisa saja pakai LMS tapi tetap membosankan. Tergantung isinya bagaimana. LMS bisa membantu guru atau teacher atau lecturer untuk berkreasi, untuk memberikan variasi. Dan memudahkan guru atau teacher untuk melakukan pengelolaan. Bayangkan kalau pakai WhatsApp nih, contoh dengan WhatsApp. Kalau pakai WhatsApp, kita belajar pakai WhatsApp. Anda ada 30 orang satu kelas. Dan saya misalkan mengajar ada 8 kelas. Berarti ada 8 grup WhatsApp yang berbeda-beda. Dan di setiap grup WhatsApp itu, ketika ingin menyampaikan materi, itu kemudian apakah perlu saya menyimpan semua nama itu untuk tahu siapa orang-orang itu? Siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Bayangkan, kalau ada 30 orang satu kelas, 30 dikali 8, itu berarti ada 240 kontak baru setiap semester yang harus saya simpan supaya saya tahu siapa yang komen dan siapa itu yang komen. Tapi kalau di LMS, karena teman-teman terintegrasi dengan sistem, secara otomatis kemudian berubah menjadi nama. Apakah nama sebenarnya, apakah NIM, nah itu nanti tergantung LMS-nya masing-masing.
Jadi itu lebih memudahkan. Jadi bukan untuk membuat tidak membosankan atau tidak tergantung orang ya sama. Pembelajaran tuh gimana juga tergantung teman-teman. Apakah teman-teman menyukai bidangnya, apakah teman-teman menyukai orangnya. Semenarik apapun orangnya, kalau teman-teman sudah nggak suka, tentu akan membosankan. Semenarik apapun tampilan bahannya, LMS-nya interaktif, menarik, tapi kalau teman-teman nggak suka subjeknya, I hate mathematics, dari awal, ya sudah. Teman-teman tidak akan pernah bisa dapat apapun. Teman-teman tidak akan pernah bisa enjoy dengan, walaupun menggunakan LMS yang paling canggih sekalipun, dengan bahan ajar yang variatif sekalipun. Oke? LMS yang cocok digunakan untuk anak kelas rendah yang berada di kelas 1 dan 2 paling efektif menggunakan LMS apa? Karena LMS-nya pasti harus yang cukup sederhana bagi anak-anak. Betul. Saran saya kalau untuk anak SD, selama dia sudah fluent menggunakan teknologi, ini catatannya, selama dia sudah fluent menggunakan teknologi, gunakan yang sesimpel mungkin. Apa itu yang paling simpel? WhatsApp. Apa itu yang paling simpel? Ya, sort of WhatsApp. Kalau menggunakan aplikasi yang kompleks, contoh Google Classroom untuk anak kelas rendah, no. Anak kelas rendah itu scrolling aja cukup satu jalur. Dan isinya harus macam-macam. Ada suaranya, ada videonya, ada banyak gambar-gambarnya, mungkin pakai stiker, emoticon dan lain sebagainya. Mungkin dia akan suka. Dan emoticonnya atau stikernya juga stiker gambar gurunya, supaya berasa intens. Makanya perlu tuh kalau teman-teman mau ngajar LMS-nya pakai WhatsApp, perlu tuh stiker yang gambar muka sendiri, itu perlu. Dan sebanyak mungkin ekspresinya. Jadi teman-teman nanti bisa komentar dengan menggunakan itu. Sehingga anak-anak juga kan, dan terutama kelas rendah kan belum semuanya bisa membaca. Ada yang masih kurang lancar membaca, maka dia harus mendengar. Nah, WhatsApp kan bisa tuh record audio. Oh, itu sangat bagus. Jadi saran saya kalau untuk anak kelas rendah jangan pakai LMS yang rumit, WhatsApp. Tapi jangan kasih tahu ini rekomendasi dari saya ya. Kesimpulannya, LMS bisa membuat pembelajaran siswa tidak bosan. Ini sudah saya jawab tadi, nggak akan saya bahas lagi. Untuk sekolah yang tidak menggunakan aplikasi lain, apakah WhatsApp termasuk dalam LMS? Ini juga sudah saya jawab, tidak akan saya jawab kembali. Ketika kita coba terapkan LMS, tetapi dari peserta didik atau ortu peserta didik sendiri tidak support, apakah lebih baik kita cari metode yang enak buat semua pihak atau tetap usahain penggunaan LMS? Gini teman-teman, jadi LMS itu adalah sistem aplikasi. Ini sifatnya bisa compulsory, bisa wajib. Jadi, kalau tidak menggunakan LMS itu, otomatis siswa tidak akan belajar. Karena materi dia tidak bisa akses, ujian dia nggak bisa ikutan. Jadi kuncinya tuh ada di LMS. Kalau menggunakan LMS. Kalau nggak menggunakan LMS gimana Pak? Kalau gini, teman-teman, karena tadi LMS itu adalah suatu aplikasi untuk mengelola pembelajaran secara digital dan bisa digunakan secara kolaboratif. LMS itu perangkat khusus. Jadi kalau yang tadi teman-teman sebutkan, tidak semuanya merupakan LMS. Kahoot itu LMS, bukan. Kahoot itu bukan LMS. Kahoot itu assessment tool. Apakah Google Meet itu LMS? Bukan. Apakah Zoom itu LMS? Oh, sudah saya jawab juga bukan. Apakah YouTube LMS? No. Apakah WhatsApp LMS? Exactly no, but it kind of bisa dimanfaatkan. Jadi LMS itu contoh yang paling gampang, LMS itu Moodle. Kalau teman-teman belum pernah pakai Moodle, nanti kita akan belajar tentang Moodle setelah UTS. Kita akan keluar dan melihat penggunaan Moodle. Kalau teman-teman pernah pakai Spada, coba saya mau jawabannya. Adakah dosen yang pernah menggunakan spada.upi.edu? Spada.upi.edu itu menggunakan Moodle. Moodle itu adalah platform LMS. Jadi LMS itu ada yang khusus. Kemudian ada juga Google Classroom, ada Edmodo, ada Schoology, Kuiper. Apakah Kuiper itu LMS? No. Apakah Ruang Guru itu LMS? No, it's not an LMS. Itu adalah course management. Bedanya apa?
course management dengan LMS. Kalau LMS, kita berhadapan langsung dengan gurunya. Dan guru yang sama dari start from the beginning to the end di LMS. Tapi kalau di course management, kita mungkin ketemunya dengan orang-orang yang berbeda. Tapi course-nya sama. Coba Anda ikutan Kuiper misalnya, atau ke ruang guru. Materinya sudah terbentuk. Kita ketemu orangnya bisa jadi beda-beda. Yang menyampaikan materi itu bisa jadi beda-beda. Misalnya mata pelajaran yang sama, matematika misalnya. Tapi nanti yang menyajikan materinya bisa jadi beda-beda. Ketika kita chatting, ketika kita menyampaikan pendapat, itu bisa jadi yang menjawabnya atau yang menjawab konsultasi kita itu beda. Saya lihat ada yang Raisen ini mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Ada yang mau bertanya, itu buka saja mic-nya, langsung interupsi saya. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada, sebetulnya kalau nggak ada pilihan orang tua menerima dan menolak, karena ini sistem yang diberlakukan oleh sekolah menggunakan LMS. Jadi Google Classroom LMS, Edmodo itu LMS, Spot itu LMS, Moodle atau yang di Spada itu LMS, YouTube nggak ada LMS, Google Meet dan Zoom itu nggak ada. Jadi LMS itu biasanya begini. Kalau teman-teman yang disebut LMS itu pertama harus login, dan login itu kemudian guru kita kelola secara langsung, teacher kelola secara langsung. Ya nanti juga teman-teman akan ketemu dengan yang namanya MOOC nanti, Massive Open Online Course. Ada ada yang paling terkenal di dunia itu ada edX, ada Coursera, ada banyak. Yang di Indonesia ada Indonesia X, kemudian ada Spada yang nasionalnya gitu ya, Spada.Kemdikbud. Itu MOOC. Tapi MOOC ini adalah gabungan antara course dan LMS. Kenapa? Karena sebetulnya course orangnya bisa terbuka, orangnya bisa sampai ribuan yang daftar sekali satu course. Tapi yang ngajarnya memang kalau di MOOC itu satu orang yang sama dari awal sampai akhir. Orangnya sama. Jadi agak mirip LMS. Tapi it's still not an LMS. Walaupun fitur-fiturnya nanti sama persis. Jadi ada MOOC yang menggunakan Moodle, ada bisa. Hanya sistem yang berbeda. Oke? Terakhir, pertanyaan terakhir. LMS yang paling ini, tidak ada jawaban untuk pertanyaan semacam ini. Serius. Tidak ada. Tadi saya bilang di kelas rendah, Pak pakai WhatsApp rekomendasi dari Bapak. Iya, untuk kondisi yang menurut saya seperti itu. Tapi di beberapa kasus bisa saja, misalkan siswa-siswanya sudah sangat advance, sudah sangat kompleks, sehingga siswa SD kelas 1, siswa SD kelas 2 pun pakai misalkan Edmodo yang mirip seperti Facebook, bisa mereka. Tidak ada masalah. Kalau memang dianggap bisa, dan itu bisa jadi efektif. Pakai Moodle misalkan yang paling lengkap menurut saya sementara ini, walaupun bukan yang paling artistik dan bukan paling simpel gitu ya penggunaannya, belum tentu juga menjadi yang paling efektif. Jadi efektif atau tidak tergantung bagaimana kemampuan guru dan juga kemampuan siswa, dan ya terutama guru, bagaimana kemampuan teacher memanfaatkan, mengoptimalkan. Makanya teman-teman, saya sampaikan ini bukan beban. Di PPL tahun ini, kakak-kakak kelas teman-teman saya minta untuk bisa menginisiasi LMS di sekolah-sekolah dasar. Dan karena saya sudah tekankan bahwa sebaiknya menguasai digital tools itu tidak satu, minimal 3, syukur-syukur bisa 10. Bagusnya sih lebih dari 10. Digital tools itu apa aja? Banyak. Digital tools itu ada banyak, ada ratusan, ribuan mungkin bahkan.
Dan teman-teman nggak bisa cuma bisa satu sih. Jadi teman-teman nggak bisa jadi I am a diehard fan of Google Classroom. Nggak bisa. Karena selain Google Classroom ada banyak LMS lain dan itu mungkin juga punya sisi-sisi, punya kelebihan yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana teman-teman bisa memanfaatkannya? Nah, itu yang menjadi kunci efektif atau tidaknya suatu LMS, suatu pembelajaran. Di pertanyaan ini sama seperti mobil apa yang paling cepat atau yang paling efektif digunakan untuk supaya dari Bandung bisa cepat nyampe ke Jakarta? Jawaban sangat relatif sekali. Tergantung mau lewat jalur mana. Dan tergantung situasi siapa yang nyetirnya. Tergantung kondisi jalannya seperti apa. Macet kah, bergerinjol kah? Kalau mau lewat puncak, pakai Ferrari rasanya aneh juga. Tapi kalau mau lewat Cipularang kan pakai Ferrari, oh sangat bisa. Asalkan tidak macet. Mungkin cepat. Tengah malam. Tapi kalau misalkan mau lewat Purwakarta, misalkan ya, mau lewat Purwakarta, Karawang, Bekasi, ya mungkin harus cari opsi yang lain gitu, jenis mobil yang lain. Ini sama. Jadi LMS, digital tools yang lain, itu tidak ada yang absolut, tidak ada jawaban untuk mana yang paling efektif. Oke, itu saja teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran. Ada pesan pembelajaran yang bisa diperoleh. Saya pikir itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.